Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan saat ini, saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya tentang wawasan kebangsaan untuk memenuhi tugas Learning Journal Agenda 1 dalam program pelatihan latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 3. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Daud Dakabesi MPD. Saat ini saya berada dalam unit kerja Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan kimia. Wawasan kebangsaan. Berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita harus mengetahui apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah pandangan yang menekankan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan negara dan mencapai tujuan nasional. Dan untuk mewujudkan wawasan kebangsaan ini, ada pokok-pokok pikiran yang perlu kita ketahui bersama. Untuk pokok pikiran yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan itu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai hal yang utama. Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, kesadaran akan pentingnya persatuan merupakan suatu hal yang penting supaya keutuhan dan kedaulatan negara tetap terjaga. Pokok pikiran untuk poin ini adalah menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk namun memiliki tujuan yang sama, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, golongan, maupun individu. Bahasan yang kedua terkait dengan wawasan kebangsaan yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sebuah keharusan dan merupakan salah satu bentuk kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air mendorong setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menjaga integritas wilayah Indonesia. Pokok pikiran dalam hal cinta tanah air diantaranya dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap bangsa, tanah air, dan budaya Indonesia, serta menjaga integritas wilayah dan kedaulatan bangsa dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Poin yang ketiga, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Pokok pikiran untuk poin yang ketiga adalah menyadari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang terikat dalam satu kesatuan bangsa dan negara, dan menjaga keharmonisan antara warga negara melalui sikap toleransi, kerjasama, dan solidaritas nasional. Pokok pikiran yang keempat yaitu kesejahteraan bersama. Untuk pokok kesejahteraan bersama, poin-poin yang dapat diambil adalah menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana hal ini tertuang dalam Pancasila. Kemudian, memajukan kesejahteraan umum dengan berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Poin yang kelima, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Wawasan kebangsaan mengakui pentingnya prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Dan pokok pikiran untuk poin demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai ciri khas demokrasi Indonesia serta menghormati hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat dalam koridor hukum yang berlaku. Pokok wawasan kebangsaan yang keenam adalah kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin-poin yang dapat diambil pada pokok wawasan kebangsaan yang keenam ini adalah menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara yang mengikat semua aspek kehidupan nasional dan menghormati serta menaati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Kemudian pokok
Wawasan kebangsaan yang ketujuh adalah toleransi dan pluralisme. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam, wawasan kebangsaan itu menekankan akan pentingnya toleransi antar warga negara. Dan poin-poin berkaitan dengan toleransi dan pluralisme, pokok pikirannya adalah mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik, serta menjaga harmoni sosial dengan menghargai perbedaan tanpa mengorbankan persatuan nasional. Setelah kita membahas tentang pokok-pokok dasar wawasan bela negara, poin yang berikut yang perlu kita bahas bersama adalah pokok-pokok dasar dalam hal bela negara. Yang pertama berkaitan dengan pokok bela negara, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah fondasi utama dari bela negara. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara harus memiliki rasa cinta dan bangga terhadap negaranya. Dan contoh yang dapat diterapkan berkaitan dengan poin cinta tanah air, hubungannya dengan bela negara adalah menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan, serta berperan serta dalam menjaga kelestarian budaya dan sumber daya alam Indonesia. Kemudian poin kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari suatu bangsa dan negara yang memiliki tujuan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan penerapan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara akan kesadarannya tentang berbangsa dan bernegara adalah aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat, serta menjaga hubungan baik dengan sesama warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Poin yang ketiga tentang bela negara yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk poin ini, penerapan yang bisa kita terapkan sebagai warga negara yang baik adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kita juga harus menolak ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti radikalisme atau ekstremisme. Kemudian poin yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk poin ini, penerapan yang bisa kita lakukan adalah mengikuti program-program bela negara seperti latihan militer, baik secara sukarela ataupun kerja sosial dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, kita juga dapat mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Poin yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, untuk poin ini, penerapan atau aplikasi yang perlu kita lakukan sebagai warga negara yang baik adalah berpartisipasi dalam pendidikan bela negara dan pelatihan ketahanan nasional, serta mengembangkan keterampilan seperti kepemimpinan, kedisiplinan, serta pengetahuan tentang hukum dan HAM. Untuk poin yang keenam, disiplin dan patuh terhadap hukum. Contoh yang bisa kita terapkan adalah menaati hukum lalu lintas, menjaga ketertiban umum, serta menghindari tindakan yang melanggar hukum, dan berpartisipasi aktif dalam program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Poin terakhir berkaitan dengan poin bela negara yaitu berperan aktif dalam pembangunan nasional. Bela negara juga diwujudkan dalam bentuk kontribusi aktif terhadap pembangunan nasional. Nah, contoh konkret yang bisa kita lakukan adalah mengikuti program pemerintah dalam hal pembangunan, seperti program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta mengembangkan potensi diri untuk berkontribusi lebih baik bagi bangsa dan negara. Setelah kita selesai membahas tentang pokok-pokok dasar dari wawasan kebangsaan dan bela negara, poin yang berikut yang perlu kita bahas adalah berkaitan dengan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dapat disingkat dengan NKRI. Sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia
Untuk poin ini dapat dijabarkan dalam 10 poin. Di antaranya yang pertama adalah negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang berarti bahwa kedaulatan dan otoritas tertinggi ada pada pemerintahan pusat. Namun dalam penyelenggaraan pemerintah diterapkan prinsip desentralisasi di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan-urusan tertentu melalui mekanisme otonomi daerah. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Konsep kunci berkaitan dengan poin ini adalah negara Indonesia adalah kesatuan yang tidak terbagi. Dan poin yang kedua adalah pemerintahan pusat memberikan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Poin kedua dari sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pada poin ini, Pancasila menjadi dasar dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, konsep kunci berkaitan dengan poin ini adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan Pancasila itu harus dijadikan sebagai acuan dalam semua aspek administrasi negara. Kemudian, setiap kebijakan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Sistem administrasi negara Indonesia menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan untuk poin ini, konsep kunci yang bisa kita ambil adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui sistem demokrasi. Kemudian pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih dalam pemilihan umum. Poin yang keempat adalah supremasi hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Supremasi hukum memastikan bahwa tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum. Konsep kunci berkaitan dengan poin ini adalah negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kemudian poin yang kedua adalah hukum menjadi landasan bagi segala tindakan pemerintah dan masyarakat. Kemudian poin yang kelima adalah pembagian kekuasaan. Dalam hal pembagian kekuasaan ada 3 konsep kunci berkaitan dengan poin ini, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk poin eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah presiden dan kabinetnya. Kemudian untuk legislatif, yaitu membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan pemerintah, dalam hal ini DPR dan DPD. Dan yang ketiga adalah yudikatif. Perannya adalah menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Dalam hal ini menjalankan fungsi ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Poin yang keenam adalah kesejahteraan sosial sebagai tujuan negara. Untuk poin ini, konsep kunci yang bisa kita ambil adalah pemerintah harus menjamin terciptanya kesejahteraan umum dan meningkatkan taraf hidup dari rakyatnya. Kemudian, kebijakan dan program pemerintah yang dibuat harus diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian poin yang ketujuh yaitu otonomi daerah. Konsep kuncinya adalah otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintah sesuai dengan asas desentralisasi. Kemudian poin berikutnya adalah otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Poin yang kedelapan adalah pelayanan publik yang profesional. Salah satu tujuan dari sistem administrasi negara adalah memberikan pelayanan publik yang efisien dan profesional. Dan untuk menunjang poin ini, konsep kunci yang bisa diambil adalah pelayanan publik harus efisien, transparan, dan akuntabel. Dan pemerintah harus berusaha meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Poin yang kesembilan adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sistem administrasi negara Indonesia juga mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Dan untuk menunjang ini, konsep kunci yang bisa diambil dan diterapkan adalah pembangunan harus berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Poin ke-10, poin terakhir dari Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, konsep kunci yang bisa dilakukan adalah pemerintahan harus dijalankan dengan transparan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dan upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan efisiensi birokrasi menjadi prioritas. Demikian tugas yang dapat saya kerjakan. Jika ada kesalahan, ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua.